Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa dahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali lewat daring anak-anakku sekalian kelas 7 ya. Sekarang kita belajar ilmu saraf. Yang kemarin kita belajar ilmu saraf tentang tasriful usul, tapi kita harus pahami dulu ilmu saraf itu apa gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita tahu tujuannya kenapa belajar ilmu saraf dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan nanti, dalam membaca Al-Quran, dalam membaca hadis dan sebagainya. Oke anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Duduknya yang rapi, kemudian kita rojak sama Allah, mengharapkan sama Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan hari ini, kali ini, saat ini jadi berkah pada kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah memberikan berkahnya, memberikan hidayahnya pada kita semua. Oke anak-anak sekalian, kita fokus ke slide. Ayo kita bahas tentang ilmu saraf. Ya, silakan lihat, kita lihat. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada kata ilmu saraf. Apa itu ilmu saraf? Apa coba? Ada yang tahu ilmu saraf itu apa? Nah, ilmu saraf ini secara etimologi, ya, secara bahasa, ilmu saraf itu adalah memalingkan atau merubah. Jadi ilmu saraf itu menurut bahasa itu memalingkan atau merubah. Ilmu maling, ya, memalingkan. Ya. Nah, sekarang menurut istilahnya apa sebenarnya? Ya. Nah, ilmu saraf menurut istilah ini banyak macam-macamnya tentang ilmu saraf itu ya. Tapi ana ringkas ya, ana ringkas. Dan banyak dari bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa yang lain itu tentang pengertian ilmu saraf secara istilahi atau istilah atau terminologi. Nah, di sini adalah ilmu saraf adalah ilmu yang mempelajari kaidah pembentukan dan perubahan kata untuk menghasilkan beberapa arti atau makna. Jadi ilmu saraf itu mempelajari tentang morfologi. Morfo itu artinya ilmu, morfo itu artinya ilmu, logo itu artinya bentuk kata. Jadi ilmu bentukan kata, karena akan membentuk kata yang lain dan akan merubah arti. Nah, kita lihat contohnya adalah kataba. Di kataba satu kata saja. Kataba artinya apa? Telah menulis. Ya. Kataba telah menulis. Nah, ini kataba bisa jadi yaktubu. Yaktubu. Nah, ini kan mempelajari pembentukan dan perubahan kata. Asalnya kataba menjadi yaktubu. Kataba artinya telah menulis. Kemudian yaktubu artinya apa? Artinya adalah sedang menulis. Nah, ini perubahan kata, maka akan berubah makna atau arti. Nah, itu yang dipelajari tentang ilmu saraf. Nah, sekarang yang lain lagi bentukan katanya adalah uktub. Uktub. Nah, artinya uktub itu apa? Tulislah. Nah, inilah kata-kata atau kalimat
yang berubah dari kataba menjadi yaktubu dan uktub, dan ini punya arti masing-masing, makna masing-masing. Telah menulis, kemudian sedang menulis, dan tulislah. Ini adalah kata-kata ilmu sorof, perubahan, membentukkan perubahan kata untuk menghasilkan makna. Ya. Jadi katanya berubah, maka maknanya pun akan berubah. Nah, itu hebatnya ilmu sorof, anak-anakku sekalian. Nah, kita lihat. Nah, apa yang mesti kita ketahui tentang ilmu sorof itu, atau di dalam ilmu sorof itu? Nah, dalam ilmu sorof itu kita bahas yang pertama adalah ada yang disebut dengan huruf illat. Kemarin kita sudah pelajari tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 28. Nah, dari 28 itu atau 29 itu ada huruf illat, yaitu alif, waw, ya. Kalau dalam bahasa alfabet itu, abjad itu adalah ada yang disebut dengan huruf vokal. Nah, inilah disebut dengan huruf vokal. Selain ini adalah huruf konsonan atau huruf yang sahih. Ya, paham? Yang pertama kita bahas ada dalam ilmu sorof itu adalah huruf illat. Apa saja huruf illat? Tiga-tiganya. Alif, waw, iya. Boleh kalian mengatakan awai, awi, iwa, ayu, dan sebagainya, silakan. Yang paling penting adalah antum semua hafal huruf illat. Nah, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah harokat. Nah, antum juga dalam ilmu sorof itu harus mengetahui harokat, ya. Harokat harus paham. Harokat apa? Fathah. Nah, fathah ini yang pertama harokatnya adalah fathah. Itu harus paham. Nah, fathah ini ada dua, jadi disebut dengan fathatain. Ini fathatain. Yang selanjutnya adalah doma. Lihat doma. Kalau familiar kita itu adalah PS gitu ya. PS. Nah, ada domatain. Domatain berarti domanya dua, double doma. Domatain. Yang pertama fathah atau fathatain, kemudian domatain. Ya. Yang selanjutnya adalah kasroh. Ini lihat kasroh. Kasroh itu di bawah. Kalau kita mengatakan JR ya, jak gitu. Kemudian, nah ini kasrotain. Jadi kasroh, ada kasrotain. Kasrotain berarti double, ada dua harokat kasrohnya. Jadi kasrotain. Nah, yang selanjutnya adalah sukun. Ya. Sukun, ya. Sukun itu kalau kita pamaeh gitu. Nah, yang kita ketahui juga ada yang disebut dengan mad. Mad itu adalah pamanjang. Orang mengatakan itu topi lah, atau dudukui kalau Sunda, ya, atau apalagi. Mad itu adalah artinya pemanjang. Panjangnya berapa harokat? Itu mad atau madah. Boleh madah, boleh mad. Nah itu ya, mad namanya. Itu harus diketahui. Ya, untuk anak-anak sekalian ini ada syiddah atau tasdid. Nah ini tasdid namanya. Ya. Jadi dalam ilmu sorof kita harus mengetahui dulu huruf illat, huruf vokal, alif, waw, ya, kemudian harokatnya fathah, fathatain, doma, domatain, kasroh, kasrotain, sukun, maddah atau mad, dan siddah, ya. Kita harus tahu itu, ya, harus tahu. Nah, kita lihat juga. Nah, di dalam ilmu sorof kita pelajari yang disebut dengan domir atau kata ganti. Ya. Ad-domair, domir dalam ilmu sorof. Ya. Dalam ilmu sorof ada yang disebut dengan domir, kata ganti. Kata ganti itu
dalam bahasa Indonesia ada. Kita ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Itu ada dalam mushorof. Nah, kita lihat nih kata ganti apa? Domir rof'in munfasil. Sebut dengan domir rof'in munfasil. Ini kita pada tahu domir rof'in munfasil itu apa. Nah, ini dari huwa, huma, hum, iya, huma, kalian sudah gitor itu ya. Ya. Kalau ada lagu yang lain silakan saja. Yang paling penting adalah mengerti dan memahami juga hafal. Nah, kalau di alamin ini adalah wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu dengan gerakan-gerakan pemanaan sebenarnya. Nah, itu yang selanjutnya adalah domir nasbin. Ini mah rof'in, ini mah nasbin. Munfasil apa? Nah, ini iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, dan selanjutnya. Nanti kita bahas ya satu-satu. Kemudian domir rof'in mutasil. Domir rof'in mutasil itu ada bil madi, bil mudori, bil amri, bin nahyi. Banyak lagi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian ini pengenalan saja dulu. Domir nasbin mutasil. Domir nasbin mutasil itu bil fi'li. Contohnya nasorohu, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, dan selanjutnya. Kemudian domir jar bil idopa. Domir jar bil idopa ini contohnya baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baituhuma, dan selanjutnya. Ini domir jar bil idopa. Nah, selanjutnya adalah domir jar bil harfi. Jar bil harfi itu, nah ini fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, dan ini semua itu sebut dengan domir kata ganti. Dan nanti insya Allah kita bahas satu persatu ini ya, bahas satu persatu sebelum nanti ke tasrif usul atau tasrif lugawi. Nah, anak-anak sekalian, nih domir rof'in munfasil yang pertama. Kita bahas domir rof'in munfasil. Nah, kita lihat contoh huwa, huma, hum, ya, huma, hunda, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini domir rof'in munfasil. Dan kepada anak-anakku yang belum hafal, kemarin dalam sudah setoran, hafalkan ya sampai hafal, karena ini akan terus berlanjut dan ini harus hafal karena akan bertemu dengan domir ini. Kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, maka akan bertemu dengan ini atau bahasa Al-Quran. Nah, inilah pembahasan kita kali ini ya. Nanti pertemuan yang akan datang, ini sudah hafal kan? Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ini. Nah, kita membahas tentang ini. Nanti kita minggu depan silahkan pelajari ini ya. Minggu depan kita pelajari ini, silahkan ya, pelajari ini. Ini huwa huma hum ya. Huwa huma hum. Nah, ini tasrif domir rof'in munfasil ya. Nanti keterangannya seperti apa nanti kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Jadi satu-satu kita bahas ya, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini segitu aja dulu ya, tentang apa itu ilmu sorof atau pengertian sorof, kemudian yang dibahas dalam ilmu sorof itu apa saja, walaupun lengkap sekali ya, tapi kita coba bertahap untuk mempelajarinya, mudah-mudahan paham ya. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, yang paling penting adalah kalian memahami ini ya.
memahami ini dan hafal tasrif do mi ro pin mun fasil. Kemarin sudah store dan sudah tahu lagu-lagunya masing-masing ya. Sangat luar biasa semuanya. Ya, sangat luar biasa dan saya apresiasi. Good. Terus belajar, terus menghafal. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Oke, anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.